Pernah nggak sih kalian ngerasa dunia berubah begitu cepat? Seperti teknologi yang sangat luar biasa berkembang, informasi yang bisa dengan mudah kita akses dimanapun dan kapanpun. Semua orang tuh sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sampai saya sendiri sering bertanya, di tengah semua kesibukan ini, gereja masih relevan gak ya? Mari kita lihat perjalanan gereja. Dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, masyarakat bergerak menjadi lebih maju, dan tantangan baru terus muncul. Bagaimana cara gereja dapat hadir di tengah semua ini? Pada tahun 1962, gereja memasuki salah satu momen paling bersejarah, yakni Konsili Vatikan II. Konsili ini bukan sekadar pertemuan para uskup, tetapi sebuah langkah besar untuk membuka jendela gereja dan melihat kembali dunia yang sedang berubah. Melalui dokumen-dokumen penting seperti Sacrosanctum Concilium, gereja memperbarui liturgi agar umat dapat lebih memahami dan mengalami iman secara mendalam. Dalam Lumen Gentium, gereja menegaskan identitasnya sebagai umat Allah, bukan hanya hierarki, tetapi seluruh umat beriman yang dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Kristus. Tidak hanya itu, melalui Gaudium et Spes, gereja memilih untuk tidak menjauh dari dunia, melainkan terlibat di dalamnya, membaca tanda-tanda zaman, mendengarkan kegembiraan dan harapan manusia, serta menjawab tantangan sosial dengan semangat Injil. Konsili Vatikan II menjadi titik balik. Gereja menunjukkan bahwa pembaruan bukan berarti meninggalkan tradisi, tetapi menghidupkannya kembali agar lebih relevan, lebih dekat dengan umat, dan lebih mampu mewartakan Kristus di tengah dunia modern. Melalui ajaran sosial gereja, gereja bersuara bagi mereka yang tersisih, menegakkan martabat manusia, keadilan sosial, perdamaian, serta kepedulian pada ciptaan. Ketika globalisasi mengubah cara manusia berinteraksi, gereja tetap berdiri sebagai rumah bagi semua, tempat di mana setiap orang menemukan pengharapan, kebersamaan, dan kasih. Memasuki era digital, gereja melangkah ke ruang baru. Media sosial menjadi sarana pewartaan, misa disiarkan online, komunitas terbentuk melalui layar. Tantangan baru muncul, namun peluang pewartaan pun semakin luas. Zaman boleh berubah, tetapi kasih Tuhan tetap sama. Misi gereja tidak pernah berhenti, yakni untuk selalu mewartakan Injil, menghadirkan pengharapan, dan menunjukkan kasih bagi sesama. Dari Konsili Vatikan II hingga hari ini, gereja mengingatkan kita bahwa pewartaan tidak pernah berhenti. Melalui ajaran-ajarannya seperti Gaudium et Spes yang mengajak kita membaca tanda-tanda zaman, dan Evangelii Nuntiandi yang menegaskan pentingnya mewartakan Injil di setiap situasi, kita diajak untuk hadir, terlibat, dan melayani. Karena di tengah dunia yang berubah, Tuhan tetap bekerja melalui kita. Maka mari, sebagai bagian dari gereja, kita membuka hati, mengambil peran, dan bersama-sama mewartakan kasih Kristus melalui tindakan nyata, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Gereja berjalan, dan kita dipanggil untuk berjalan bersamanya. Bersama Kristus, kita melangkah ke masa depan.